Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, alhamdulillah segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, dalam surah An-Nisa ayat 59 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah Subhanahu wa taala, taatilah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pemimpin kalian. Pada ayat ini kita mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala langsung untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala dan juga untuk mentaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlaka man kana qablakum kathratu masailihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim." Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda berkaitan dengan ketaatan. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, apa yang aku larang dari kalian tinggalkanlah, apa yang aku perintahkan untuk kalian lakukanlah sesuai dengan kemampuan kalian. Karena sesungguhnya orang-orang yang terdahulu binasa karena banyaknya mereka bertanya dan karena mereka menyelisihi nabi-nabi mereka. Jamaah Jumat rahimakumullah, dari hadis ini kita ambil beberapa faedah di antaranya. Makanatus sunnah fil Islam. Begitu tingginya kedudukan as-sunnah yang dimaksudkan dengannya adalah al-hadis di dalam syariat Islam. Karena semua yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perintahkan dan semua yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam larang sama seperti perintah Allah, sama seperti larangan Allah Subhanahu wa taala. Levelnya sama,
tentunya selama hadis itu hadis yang sahih. Maka jangan sampai kemudian siapapun di antara kita menolak sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan hanya terpaku pada Al-Qur'an. Karena perintah Allah Subhanahu wa taala langsung untuk mentaati Allah dan nabinya. Dan Nabi kita Muhammad SAW kemudian juga memerintahkan kita langsung untuk taat kepadanya dalam perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangan. Kata Nabi Muhammad SAW, "Ma yakhruju min fiyya illa al-haq." Tidak ada yang keluar dari mulutku ini kecuali kebenaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dan tidaklah dia, maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkata-kata dari hawa nafsunya, maksudnya dari diri beliau sendiri. In huwa illa wahyu yuha, semata-mata ia adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Maka semua sabda Nabi Muhammad SAW wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak boleh membeda-bedakannya. Sekalipun tentunya sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, entah itu berkaitan dengan perintah ataupun larangan, tidak ada dalam Al-Quran. Selama Nabi Muhammad SAW mensabdakannya, maka kewajiban kita taat. Kata beliau SAW, "Lau ulfiyanna ahadukum muttaki'an ala arikatihi ya'tihi amrun mimma amartu bihi aw nahyun mimma nahaitu anhu fayaqul ma wajadna fi kitabillahi ittaba'nah." Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai aku temukan salah seorang di antara kalian yang duduk santai bersandar di kursi sofanya, kemudian datang kepadanya perintah-perintahku, sampai kepadanya larangan-laranganku, kemudian dia mengatakan yang ada dalam Al-Quran itulah yang kami ikuti. Maksudnya kalau dari sabda kami enggak ikut. Kata Nabi Muhammad, jangan sampai aku temukan salah seorang di antara kalian seperti itu. Dan apakah ini terjadi? Ada orang yang kemudian mengingkari sabda-sabda Nabi Muhammad SAW walaupun sahih. Karena patokan mereka yang penting Al-Quran, sabda itu enggak perlu diikuti. Subhanallah. Perintah dari Allah langsung agar kita mentaati Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad juga langsung memerintahkan kita agar kita taat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka selama hadis itu sahih, maka ia tidak ada ubahnya, sama levelnya dengan Al-Qur'anul Karim, karena semuanya wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad SAW, "Ala inni utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ahu." Ketahuilah, sesungguhnya telah diturunkan kepadaku Al-Quran dan yang semisal Al-Quran, maksudnya sabda beliau, ma'ahu, bersama Al-Quran. Semua yang Nabi Muhammad SAW sabdakan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah faedah yang pertama. Begitu tingginya derajat as-sunnah yang dimaksudkan dengannya al-hadis di dalam syariat Islam, ia memiliki level yang sama tentunya jika hadisnya sahih. Kemudian faedah yang kedua yang bisa kita ambil dari sabda Nabi Muhammad adalah bahwasanya meninggalkan yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam larang itu lebih mudah daripada menjalankan ketaatan. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW tidak menambahkan embel-embel sesuai dengan kemampuan pada perintah untuk meninggalkan larangan. Kata Nabi Muhammad SAW, yang aku larang dari kalian tinggalkanlah, yang aku perintahkan untuk kalian lakukanlah sesuai dengan kemampuan kalian. Tidak ada embel-embel sesuai dengan kemampuan kalian pada larangan Nabi Muhammad SAW. Kata para ulama, ini bukti bahwasanya meninggalkan yang haram, meninggalkan yang Allah larang, meninggalkan yang Nabi Muhammad larang lebih mudah dibandingkan menjalankan ketaatan. Kenapa? Karena tinggal ditinggalkan saja. Teman yang buruk tinggalkan, komunitas yang buruk tinggalkan, perbuatan yang buruk tinggalkan. Tinggal ditinggalkan saja. Tapi berkaitan dengan menjalankan ketaatan, subhanallah, kita harus mengerahkan semua daya upaya untuk melakukannya. Salat ini, salat itu, puasa ini, puasa itu, zakat dan lain sebagainya.
Sampai kemudian kita harus belajar betul-betul dulu tentang keutamaannya hingga memotivasi kita untuk melakukannya. Menjalankan ketaatan itu berat, tapi bukan mustahil. Makanya ada embel-embel sesuai dengan kemampuan. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, "Salli qa'iman, fa illam tastati' fa qa'idan, fa illam tastati' fa ala jambin." Salatlah kamu berdiri. Kalau tidak mampu, duduk. Kalau tidak mampu, rebahan. Sesuai dengan kemampuan. Tapi bukan berarti kemudian sesuai dengan kemampuan ini kita bermudah-mudah untuk meninggalkan ketaatan. Kita kemudian meremehkan ketaatan. Ah, nggak apa-apa, jamak aja. Ah, nggak apa-apa, qashar aja. Ah, nanti masbuk aja. No, bukan itu yang dimaksud. Bahkan kata para ulama, ketika seseorang memang dia tidak mampu untuk salat berdiri kecuali duduk, minimal takbiratul ihramnya berdiri. Dia sudah menghitung bahwasanya jika sepanjang salat dia tidak mampu untuk berdiri, maka minimal kata para ulama waktu takbir Allahu Akbar berdiri, baru kemudian duduk sampai selesai. Karena basicnya dia mampu berdiri, cuman untuk sepanjang itu dia nggak mampu. Minimal kata para ulama, kemampuan dia ketika takbiratul ihram dia berdiri dulu, baru kemudian duduk. Lain ceritanya kalau misalnya orang memang sejak pertama dia berbaring, boro-boro duduk, apalagi berdiri. Sejak awal dia kemudian berbaring karena tidak bisa ngapa-ngapain. Wallahu a'lam bishawab. Jadi menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, perintah Nabi Muhammad SAW itu ada embel-embel kemampuan karena memang berat. Tapi Allah Subhanahu wa taala mewajibkan, Nabi Muhammad SAW memerintahkan itu semua hal yang mampu kita pikul. Berat dia tapi mampu kita pikul. Makanya ada embel-embel kemampuan, tapi tidak untuk meninggalkan maksiat. Karena ia lebih ringan, tinggal ditinggalkan saja. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian faedah yang ketiga yang bisa kita ambil dari sabda Nabi Muhammad ini adalah bahwasanya meninggalkan yang Allah Subhanahu wa taala larang, meninggalkan yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam larang itu dalam perkara yang banyak ataupun sedikit sama saja. Jangan karena kemudian sedikit nggak apa-apa, jangan karena kemudian sedikit nggak apa-apa juga. Kata Nabi Muhammad SAW, "Ma haruma kathiruhu faqaliluhu haram." Yang diharamkan dalam jumlah banyaknya, sedikitnya pun haram. Ketika Allah Subhanahu wa taala melarang, ketika Nabi Muhammad SAW melarang, tinggalkan aja. Walaupun sedikit Ustaz, sama, tinggalkan saja. Karena pasti ada keburukan yang banyak di balik sebuah larangan. Sebaliknya, begitu banyak manfaat di balik sebuah perintah. Yakinkan saja diri kita ketika Allah melarang, ketika Nabi Muhammad melarang dari sesuatu, mesti begitu banyak keburukan di baliknya. Tinggalkan saja walaupun sedikit. Lain kasus kalau misalnya sesuatu yang diharamkan tadi harus kita makan, harus kita minum karena darurat. Dan ingat jamaah sekalian rahimakumullah, patokan darurat itu adalah kematian. Anda kalau tidak minum ini, Anda kalau tidak makan ini, Anda mati. Karena ada orang kemudian bergumul dengan riba, alasannya darurat. Anda nggak mati. Anda nggak minjem di bank, Anda nggak mati. Anda tidak kemudian bergumul dengan riba, dengan leasing, Anda nggak mati. Lain dengan Anda betul-betul di satu tempat, nggak bisa makan kecuali yang ada cuman babi. Haus tidak ada yang minum kecuali kemudian cuman khamar. Anda nggak makan atau nggak ada, Anda mati. Subhanallah. Jadi jangan kemudian alasan darurat pada makan dan minuman Anda bawa ke masalah yakni riba. No. Patokannya itu adalah darurat, itu patokannya kematian. Kalau Anda tidak melakukannya, Anda mati. Dengan perhitungan kita tentunya. Karena kita tidak tahu kemudian kapan nyawa kita akan dicabut. Dan subhanallah, siapapun di antara kita, rizkinya sudah Allah tentukan. Dan kita tidak akan mati sampai rezeki kita sempurna. Maka cari yang halal dengan cara yang halal. Jangan pakai alasan kan darurat. No. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian faedah yang keempat yang bisa kita ambil dari hadis Nabi Muhammad adalah bahwasanya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka adalah orang-orang yang paling perhatian dengan agama ini.
Artinya ketika ada satu masalah, mereka pasti bertanya, dan mereka tidaklah bertanya kecuali yang penting. Dari mana ini faedah yang kita ambil? Dari sabda beliau, fa innama ahlaka man kana qablakum kathratu masailihim. Sesungguhnya orang-orang terdahulu sebelum kalian, mereka binasa karena banyak tanya. Apakah tidak boleh bertanya? Boleh. Apalagi dalam masalah agama, apalagi dalam masalah fikih, apalagi kemudian fikih di zaman pandemik. Begitu banyak fatwa bermunculan di masa pandemik, spesial masalah fikih ibadah dalam masa pandemi. Bertanya harus, tapi bertanyalah perkara-perkara yang penting, bertanyalah perkara-perkara yang bermanfaat untuk Anda. Yang dimaksudkan banyak bertanya di sini yang menyebabkan kemudian umat-umat terdahulu itu binasa, perkara-perkara gaib yang Anda tidak dapatkan keterangannya dari firman, yang Anda tidak dapatkan keterangannya dari sabda. Karena hukum asalnya gaib, Anda tidak bisa cerna, Anda tidak bisa indra. Maka berkaitan dengan perkara-perkara yang gaib, sesuai dengan firman saja yang kita imani, sesuai dengan sabda saja yang kita imani. Mendalam, no. Kenapa? Tidak ada keterangan. Nanti di padang mahsyar, matahari didekatkan sejarak 1 mil. 1 mil itu 1,5 kilo. Atau mil di situ adalah panjang besi calaknya seorang wanita, 5-6 cm. Gimana ya? Anda sibuk cari literatur sana sini. Gimana ya? Kok sedekat itu? Gimana ya? Pusing Anda. Karena keterangan yang lain tidak ada. Ketika Nabi Muhammad SAW mensifati Burak beliau, bahwasanya ia adalah peranakan kuda dan keledai. Besarnya seperti peranakan kuda dan keledai, seperti bighal, enggak besar-besar amat. Warnanya putih, panjang, 1 langkah kakinya sejauh mata memandang. Itu saja keterangannya dari Nabi Muhammad SAW. Anda tidak perlu kemudian cari lebih dalam. Kenapa? Karena enggak ada. Ini badannya manusia, belakangnya kayak kuda nih. Oh, ini badannya manusia, belakangnya kayak kuda, kepalanya bertanduk nih. Ini ada sayapnya nih. Enggak ada. Tidak perlu kemudian Anda bertanya hal-hal yang gaib seperti itu, karena di firman Allah, di sabda Nabi Muhammad diterangkan. Allah tahu kenapa tidak mendetailnya. Nabi Muhammad tahu kenapa tidak mendetailnya. Kita nggak mampu membayangkannya. Cukup imani. Itu yang dimaksudkan. Orang-orang terdahulu mereka binasa karena banyak bertanya perkara-perkara gaib yang mereka tidak bisa indra. Cukup imani karena Allah memfirmankannya. Cukup imani karena Nabi Muhammad mensabdakannya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang terakhir yang bisa kita ambil faedahnya dari hadis Nabi Muhammad SAW, potongan yang terakhir, wa kathratu ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Dan sesungguhnya orang-orang terdahulu binasa karena banyaknya mereka berselisih dari nabi-nabi mereka, alaihi wassalatu wassalam. Termasuk kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah menyelisihi beliau. Perintahnya kita tinggalkan, larangannya kita terobos, yang tidak pernah diajarkan kita bikin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, An-Nur 63, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Maka berhati-hatilah, maka takutlah siapa? Orang-orang yang menyelisihi nabinya Nabi Muhammad SAW. Menyelisihi perintah nabinya Muhammad SAW. Perintahnya ditinggalkan, larangannya diterobos, yang tidak pernah ajarkan dibikin-bikin. Hati-hati, kata Allah Subhanahu wa taala. Takut, kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Antusibahum fitnah, akan ditimpakan fitnah pada hati mereka. Apa maksudnya fitnah ini? Kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebutkan kekufuran, kesyirikan, kemaksiatan, kemunafikan. Ini berbahaya. Ketika seorang meninggalkan perintah Nabi Muhammad, ketika seorang menerobos larangan Nabi Muhammad, ketika bahkan seorang membuat-buat syariat Nabi Muhammad tidak pernah ajarkan, akan ditimpakan 4 perkara ini pada hati Anda. Kemunafikan, na'udzubillah, kesyirikan, bahkan bisa jadi kekufuran. Cukup belum? Ausibahum adzabun alim, atau ditimpakan kepada mereka azab yang sangat pedih. Maka jangan sampai kita menyelisih Nabi Muhammad SAW.
Sebisa mungkin kemudian kita menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Di mana meninggalkan larangannya tentunya kita sebutkan tadi lebih mudah, lebih ringan dibandingkan menjalankan perintah Allah dan juga Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alladzi haraba al-batil wa ayyada al-haq wa tamasa ar-radha'il wa ahya al-fadha'il wa tammama makarimal akhlaq wa hadan nasa ila siratin mustaqim siratal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jamaah Jumat rahimakumullah, sebagai penutup firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yuti'ir rasula faqad ata Allah." An-Nisa 80. Dan barang siapa yang mentaati Rasul berarti dia mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang menjalankan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya diberikan begitu banyak janji-janji pahala dan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala di dunia sebelum di akhirat. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala Ali Imran 31, "Wa atiiullaha war rasula la'allakum turhamun." Dan taatilah Allah dan Rasulnya agar kalian mendapatkan rahmat. Karena rahmat Allah lah yang membuat semua kita insyaallah amin ya rabbal alamin masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, masuk surga itu karena rahmat Allah. Untuk menggapai rahmat Allah Subhanahu wa taala kita taat, itu adalah sebab. Tapi kalau masuk surga Allah karena amal kita murni, layaknya seperti barang, surga itu kita beli dengan amal kita, enggak cukup. Semua umur kita ini kita gunakan untuk kemudian menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak cukup untuk membayar satu nikmat mata. 60 tahun umur Anda, 70 tahun umur Anda, 80 tahun umur Anda menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karena itu Anda ingin mendapatkan surga karena amal Anda, bukan karena rahmat. Ya Allah, masukkan saya ke surgamu karena saya beramal. Disebutkan sebuah riwayat demikian. Seseorang yang ditentukan masuk surga Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, "Masukkan hambaku ini ke dalam surgaku karena rahmatku." Hambanya komplain, "Ya Allah, masukkan aku ke surgamu karena amalku." Dia hitung-hitungan seperti barang. Surga sepertinya bisa dia beli dengan amalnya. Oke. Disebutkan kata Allah Subhanahu wa taala, hitung amalnya dan dihitung. Puluhan tahun umur dia dihitung, tentunya tidak cukup untuk membayar satu nikmat Allah, penglihatan. Gimana dengan pendengaran? Gimana dengan nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita hitung? Nikmat mata ini saja tidak bisa kita bayar dengan beribadah puluhan tahun. Bagaimana kemudian surga ingin kita bayar dengan amal kita? No. Tapi ia sebab. Ia adalah sebab agar kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tilkal jannatul lati urithumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga yang diwariskan kepada kalian karena sebab amal-amal yang kalian lakukan. Dengannya kalian mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad SAW, "Ma minkum min ahadin yudkhiluhu amaluhu al-jannah." Tidak ada seorang pun di antara kalian yang karena amalnya lah yang memasukkan dia ke surga Allah. Enggak ada. Terlalu sedikit amal kita ini. Kemudian para sahabat bertanya, "Wala anta ya Rasulullah?" Tidak juga engkau ya Rasul? Bukan karena amalmu yang menyebabkanmu masuk surga Allah Subhanahu wa taala? Kata Nabi Muhammad, "Wala ana." Tidak juga saya. Nabi Muhammad kurang apa amalnya? Nabi Muhammad kurang apa amalnya? Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Muhammad tidak pernah meninggalkan salat malam, dan kalaupun beliau ngantuk beliau tetap salat tapi duduk. Nabi Muhammad
Maksudnya tidak perlu kita bahas yang wajib-wajib, yang sunnah beliau nggak pernah ketinggalan. Dan ini baru salat malam, belum salat-salat yang lain. Dan ini baru salat, belum ibadah yang lain. Kurang apa Nabi Muhammad? Kata Nabi Muhammad SAW, a'lamukum billahi ana, atqakum billahi ana. Orang yang paling mengenal Allah di antara kalian saya. Orang yang paling bertakwa di antara kalian saya. Sampai ngomong juga bukan karena amal saya. Kata Nabi Muhammad SAW, illa ayyataghammadani Allah birahmatih. Bedanya, Allah telah melimpahkan rahmatnya kepada saya. Maka beramallah, taati Allah, taati Rasulullah. Dengannya kita mengharapkan rahmat Allah. Dengannya kita semuanya insyaAllah amin masuk surga Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa ulun sampaikan, mudah bermanfaat. Salah dan khilaf ulun mohon maaf. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya, wa matti'na Allah bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaytana, waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana ala man zalamana ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal, wa na'udzubika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalam.